Selain menjawab B, fokus ke soal. Untuk soal yang nomor 2 itu masih terkait hormon. Nah, jadi di sini ibunya trimester ketiga. Jadi kita harus tahu, misalnya di trimester pertama mana hormon yang meningkat. Di trimester ketiga mana hormon yang meningkat. Oke? Jadi kalau di trimester ketiga, itu hormon yang meningkat itu adalah hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Karena pada trimester ketiga itu sudah mulai dalam proses persiapan laktasi. Jadi kalau kita lihat dari soal, keluhannya adalah payudara terasa tegang sejak beberapa hari yang lalu atau sejak beberapa hari terakhir. Kemudian, ibu juga mengatakan terkadang keluar sedikit cairan kekuningan dari puting secara spontan. Jadi di sini secara spontan, namun tidak nyeri. Ibu khawatir kondisi tersebut merupakan tanda kelainan. Untuk tanda-tanda vitalnya dan keadaan umumnya baik. Apakah mekanisme utama yang terjadi pada proses tersebut? Nah, jadi kita harus tahu kalau di soal ini ya, kalau di soal yang nomor 2 ini hormon yang meningkat atau hormon yang sedang berperan itu adalah prolaktin. Nah, jadi di sini adalah hormon prolaktin. Apa fungsi prolaktin pada trimester ketiga? Pada trimester ketiga, untuk ASI itu ada 2 hormon yang berperan. Ada yang dinamakan prolaktin, ada yang dinamakan oksitosin. Kalau prolaktin, dia berperan dalam proses produksi. Nah, kalau ibu trimester ketiga itu sudah mulai memproduksi ASI, apa yang terjadi di payudaranya? Maka payudaranya itu akan terasa penuh, ya, kemudian akan terasa bengkak atau akan terasa tegang. Kemudian sesekali keluarlah cairan kekuningan yang kita sebut kolostrum secara spontan. Kalau secara spontan artinya dia akan keluar sendiri. Nah, jadi kalau dilihat dari soal ini, itu kata kuncinya payudara terasa tegang ya. Kemudian ada keluar cairan kekuningan. Itu artinya payudara ibu sedang mempersiapkan proses laktasi atau sedang memproduksi ASI. Jadi, hormon yang memproduksi ASI itu adalah prolaktin. Jadi untuk soal yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang B. Jadi peningkatan prolaktin yang mulai merangsang produksi ASI pada trimester ketiga. Oke? Nah, kalau oksitosin ini apa perannya? Kalau oksitosin itu berperan dalam proses pengeluaran. Nah, misalnya kita menyusui atau melakukan IMD misalnya. Ibu kala 4 sedang dilakukan IMD. Jadi ketika bayi menyusu, itu kan terjadi pengeluaran ASI. Terjadi pengeluaran ASI itu baru dipicu karena hormon oksitosin. Jadi kalau dalam ASI itu ada 2 hormon yang berperan. Ada prolaktin yang berperan untuk memproduksi, ada oksitosin yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Oke, jadi karena di soal ini ibunya itu sedang tahap produksi ASI yang ditandai dengan payudara terasa tegang, maka itu adalah peran dari prolaktin. Oke teman-teman, kalau estrogen dan progesteron dia tidak ada kaitannya dengan ASI. Nah, jadi tadi masih ada yang menjawab C dan E. Ya, kalau estrogen dan progesteron dia tidak ada kaitannya dengan produksi ASI. Paham untuk soal yang nomor 2? Bisa Paham, dikasih Bu. jempolnya kalau paham teman-teman? Paham. Untuk Paham teorinya ya? Kita berapa sih, lanjut Bu?